Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah. Para bapak ibu jamaah mushola al-ikhlas BTN Melati yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sedune Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Gusti Allah iku yusholluna padha ndongaaken sholawat sapa Allah lan malaikat ngalan nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa akeh solu padha ndongakno sholawat sira kabeh ngaling atase Kanjeng Nabi Muhammad wasalimu lan padha aweh salam sira kabeh tasliman kelawan aweh salam temenan. Ayat niki adalah maksudnya niku Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kabar terhadap hamba-hambanya, terhadap kula panjenengan, terhadap kita semua, terhadap makhluk yang ada di alam, bahasanya ada hamba Allah yang berkedudukan sebagai hamba Allah, yang berkedudukan sebagai Nabi Allah, yang di situ punya derajat yang sangat tinggi, oleh Allah sangat dimuliakan. Jadi oleh Allah sangat dimuliakan, oleh Allah diberi rahmat yang besar, sehingga Allah memberikan perintah kepada malaikat supaya para malaikat juga ikut memberikan doa sholawat kepada Nabi Muhammad atas perintah Gusti Allah. Lalu malaikat oleh Allah diperintah supaya orang-orang yang beriman seperti kita semua ini supaya memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan bersolawat. Tujuannya supaya antara alam ngulwi, alam yang atas, supaya antara makhluk sing enek neng langit dan makhluk yang ada di bumi, alam sufli, alam ngesor niki supaya ada kesinambungan. Jadi ada kesinambungan. Jadi ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini adalah maksudnya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala akhbaro ngibadu bimangzilati abdihi, bahasanya Allah memberikan kabar kepada hamba-hambanya tentang bahwa ada orang yang berkedudukan sebagai hamba, diberi tempat yang mulia oleh Allah, yang di situ punya kedudukan sebagai nabi. Nah, ini Allah memberi perintah kepada para malaikat karena Allah sangat perhatian pada Nabi Muhammad sebagai hamba, maka malaikat diperintah untuk memberi doa. Jadi untuk memberi doa dengan bersolawat. Lalu malaikat memberi perintah kepada yang ada di alam bawah, yaitu kula panjenengan, hamba-hamba Allah yang ada di alam bawah, supaya hamba-hamba Allah yang ada di alam bawah itu memberikan penghormatan kepada hamba yang oleh Allah dimuliakan, yaitu cara memberi penghormatan
dengan cara membacakan sholawat. Ngoten. Jadi ayat ini aslinya ngoten, supaya ada kesinambungan. Nabi Muhammad dilahirkan di bumi, tapi dipuja-puja oleh para malaikat yang ada di langit. Supaya antara penduduk langit dan penduduk bumi ini ada sambung, maka di situ Nabi Muhammad, Gusti Allah merintah kepada malaikat supaya memberikan doa sholawat, lalu malaikat menyambungnya kepada para hamba-hamba Allah yang ada di bumi juga supaya mendoakan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan doa sholawat. Jadi ben sambung. Jadi orang beriman itu dengan alam yang ada di atas ini ada sambung. Sing marai nek sambung adalah Nabi Muhammad. Jadi malaikat juga mendoakan sholawat, orang-orang yang beriman itu juga mendoakan sholawat. Yang ada di alam atas, diarani alam ngulwi, juga mendoakan Nabi Muhammad dengan bersolawat. Maka orang-orang yang beriman yang berada di alam sufli, alam ngesor, ini juga disuruh untuk mendoakan Nabi Muhammad dengan bersolawat. Lalu di dalam bersolawat, niki wonten pinten-pinten kemuliaan. Jadi bersolawat itu ada beberapa kemuliaan, ada 10 kemuliaan di dalam bersolawat. Jadi ana fis sholati ala sayyidina Muhammadin ngasro karomatin. Bahasanya untuk bersolawat neng Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad itu ada 10 kemuliaan. Dia 10 kemuliaan. Yang pertama, ikhdahuna, dari 10 kemuliaan yang pertama adalah sholatul malikil jabar, bahwa bersolawat itu adalah doa dari Allah untuk hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita bersolawat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau shollallahu ala Muhammad, itu adalah termasuk doa yang di situ Allah pun juga memberikan doa dengan sholawat. Jadi Allah memberi penghormatan kepada hambanya niku dengan bersolawat. Lek Gusti Allah memberi penghormatan terhadap hambanya, tentunya Allah memberikan perintah kepada malaikat, yaitu makhluk yang dekat pada Allah, juga disuruh memberi penghormatan kepada hambanya. Lalu malaikat memberi perintah kepada para orang yang beriman, juga disuruh untuk memberikan penghormatan, yang mana Nabi Muhammad adalah lahir di dunia, lahir di bumi, makhluk yang ada di di alam bawah, ya kon ndongakne sholawat, memintakan rahmat yang besar. Jadi sholawat itu adalah termasuk doa yang diajarkan oleh Allah, yang Allah sendiri juga memberikan penghormatan dengan bersolawat kepada Nabi. Jadi yang pertama niku, kemuliaannya sholawat adalah Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat. Lalu orang beriman juga dianjurkan untuk bersolawat. Lalu yang kedua, syafa'atun Nabi al-Muhtar, bahwa dengan bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Syafaat ki artinya pertolongan. Jadi ada pertolongan khusus dari Nabi Muhammad, ada pertolongan dari nabi-nabi, ada pertolongan dari sesama orang beriman. Ingat niki, besok kalau di akhirat ada saling menolong. Kita akan saling menolong. Ingat. Jadi seandainya ada yang di situ terkena hisab, terus hisabnya misalnya rodok berat, ada yang menolong.
Ngoten. Duka alasan jenengan nopo pasti nanti akan saling menolong, yaitu syafaat pertolongan antara orang yang beriman. Jadi orang beriman itu juga akan memberi pertolongan. Nyatane loh, wong sing beriman ki wae pertolongan ketika koncone mati ya didongakne. Lek cara ndak iman apa gelem ndongakne? Lek gak iman ndongakne niki kepeksa. Ngoten, kepeksa. Lek orang beriman mendoakan itu memang sudah jadi kebiasaane, memang diperintahkan. Lek gak iman ndongakne tanggane apik kowe kepeksa. Mek dia abang-abang lambe kan ngoten. Tapi lek orang beriman tidak. Yaitu napa niku memang disuruh untuk mendoakan. Jadi disuruh untuk memperbanyak teman. Sebab teman itu pasti akan memberi pertolongan. Istaksiru minal ikhwan. Perbanyaklah untuk kekancan, berteman orang-orang yang baik. Fa'inalahum syafaatan yaumal qiyamah. Sebab teman-teman sing apik itu besok dari kiamat akan memberi pertolongan. Wong nang donya iki kanca elek apik nulungi ya. Ngoten. Apa neh nang akhirat. Jadi nang donya tangga lek apik nulungi tanggane kuwi lek apik. Lek gak apik tangga iki nyukurne dadi nyukurne tanggane. Kalau orang beriman bertetangga itu pasti baik, jadi akan saling membantu. Ngoten. Kuwi sik nang donya. Apalagi besok di akhirat akan saling membantu. Ngoten. Mula bersolawat yang kedua itu adalah tujuannya napa niku kemuliaane syafaatun Nabil Mukhtar akan mendapat syafaat pertolongan dari nabi yang terpilih. Ngoten. Jadi perbanyak baca sholawat. Lalu yang ketiga al-iqtida bil malaikatil abrar. Bahasanya kita bersolawat itu kemuliaannya adalah bersolawat itu adalah perilaku malaikat. Jadi kita ini membaca sholawat niki adalah mengikuti piwulange malaikat. Ngoten. Jadi mengikuti ajarannya malaikat. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, lalu Allah memberi perintah kepada malaikat supaya bersolawat kepada Nabi Muhammad, lalu malaikat merintah kepada orang yang beriman supaya bersolawat kepada makhluk sing podo makhluk podo hambane yang terpilih yaitu Nabi Muhammad. Ngoten. Akhirnya doa niku kudu enek sholawate. Lek enek sholawate ndak akan teko kok Gusti Allah. Sholawat tu ibaratnya napa niku jenengan ajenge budal ning Pak Camat iku kudune liwat Pak RT, Pak RW, kelurahan, ngoten terus ning Pak Camat. Ibaratnya niku. Jadi makna ketika berdoa niku biasanya napa niku ada sholawatnya niku perlu. Kalau tidak ada sholawatnya doa kita tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah. Harus enek sholawate. Lah iso sholawate ini 2 kali, pertama dan penutup. Jadi yang ketiga adalah bersolawat itu mengikuti ajarannya malaikat. Jadi mengikuti malaikat, yang malaikat itu semuanya baik-baik. Jadi nggak enek malaikat ini sing elek. Semuanya baik, selalu mendoakan kebaikan kepada hambanya, pada hamba Allah. Lalu yang keempat, mukhalafatul munafikin wal kufar. Bahasanya bersolawat kepada Nabi adalah untuk supaya berbeda antara orang yang beriman dengan orang munafik dan orang kafir. Jadi kalau orang beriman bersolawat memang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, mengikuti jejaknya para malaikat.
Kalau orang-orang munafik kon bersolawat ini nggak gelem. Dulu orang-orang munafik nggak enek sing gelem bersolawat karo Kanjeng Nabi mek mai duwe ngoten. Jadi napa niku orang-orang munafik dulu selalu napa niku mencela Kanjeng Nabi. Nggak gelem ndongakne rahmat sing apik kepada Nabi Muhammad, nggak mau, senengane mencela. Wong munafik niku senengane mencela datang orang yang baik-baik. Ngoten. Budal nang musala bah kayak macam calon ahli swarga. Oh, gayane ngoten niku. Engko lek kepepet lagi buta. Lek ndak kepepet sik napa niku sik punya angin segar untuk napa niku untuk bersukaria no gampang ngenyekan. Jadi ngenyek terhadap orang-orang yang beriman. Hati selalu mencela pada orang yang beribadah. Opo malih kok maca salat engkang Nabi nggak gelem. Wal kufar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak punya Tuhan, niki nggak mungkin duwe nabi, wong Tuhan yang nggak duwe ya. Sehingga tengeriku orang-orang kafir termasuk nggak pernah baca sholawat. Lah kita baca sholawat supaya berbeda antara orang beriman dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ngoten. Jadi panggah ben beda ngoten. Lalu yang kelima mahwul khotoya, untuk menghapus dosa. Jadi untuk menghapus kesalahan wal auzar dan dosa itu kita juga disuruh bersolawat. Jadi ada solawat yang di situ memang untuk menghapus dosa. Lalu yang keenam qadha'ul khawaiji wal autor. Yaitu yang keenam, kemuliaan bersolawat adalah supaya kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah. Jadi dungane ben dikabulne oleh Allah, kebutuhannya ben dipenuhi oleh Allah, termasuk ben sugih, ngene iki gawe selawat. Jadi bentang iso kaji, ngoten niku ada banyak bersolawat. Ngoten. Itu kemuliaan yang keenam. Kemuliaan yang ketujuh tanwirudz dzawahir wal asror. Jadi kemuliaan ketujuh adalah bersolawat kepada Nabi itu bisa menerangi anggota zahir kita. Nabi itu orang yang beradab, orang yang bertata krama, berbudi pekerti yang luhur, sehingga bagi orang yang bersolawat kepada Nabi pasti akan damai. Ngoten. Jadi pasti akan damai. Karena Nabi itu budi pekertinya baik. Karena Nabi nggak pernah nyalokne sing renorno, nggak tahu. Nyalokne lurah ora tahu, nyalokne gubernur nggak tahu, presiden nggak tahu. Itu karena Nabi. Sehingga karena Nabi itu selalu damai. Ngoten lho. Jadi nggak tahu gersah sing reno-reno. Lah bagi orang yang bersolawat kepada Nabi maka akan mendapatkan ketenangan anggota zahirnya. Jadi anggota tubuhnya akan mendapat sinar. Jadi wong sing tawadhu. Jadi orang sing suka bersolawat niku kan mesti tawadhu ngoten. Lek bersolawat kok enggak tawadhu, wi solawatan. Jadi solawatan ini wis pokoke padha karo lek selawat wi tenanan. Lek selawatane ada enggak tenanan. Jarannya kena ditumpaki lek jaranan etok-etokan. Jadi di sini kon bersolawat. Jadi supaya anggota tubuh kita ini menjadi tenang, mendapat sinar kemuliaan dari sholawat itu dari Kanjeng Nabi. Lalu nomor 8 an-najatu min adzabi daril bawar. Bahasanya nomor 8 kemuliaan yang banyak baca sholawat akan mendapat keselamatan
dari siksa akhirat. Jadi lek napa niku pengen selamat dari siksa di akhirat, banyak yaitu baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Apik ngoten niku, jadi mungkin ibu-ibu ketika karo goreng brambang ngopi ngoten wis baca sholawat apa sallallahu ala Muhammad ngoten. Timbangane nyanyi dulu segenggam emas kau pinang aku. Napa? Lebih utama mana istighfar dengan sholawat melihat situasinya. Lek jenengan iki sing apik akeh maca sholawat. Lek maca istighfar niku nganggep Gusti Allah tukang nyiksa. Pangkat diklerokne akhire istighfar. Mulane kula lek bar salat kadang-kadang langsung tak dongani gak istighfar. Mergo salat itu adalah nikmat. Mau salat itu nikmat kok Gusti Allah. Langsung saya doakan, saya minta lek bar salat memuji ning Gusti Allah. Mergo salat itu nikmat. Sik untung wonge diwehi gelem salat. Mulane matur nuwun. Lek bar salat terus istighfar. Kuwi nganggep iki mau Gusti Allah ki kaya polisi ya, lah nek wong salat karo ngetungi bedil, kuwi Pak Haji Yunus ndak tek kusuk tembak dor. Delok situasi. Saya kan sering keluar kota, sambil nyetir mobil itu selawatan. Oh, apik. Ya, bagus. Yang kedua lagi kan lali utang. Lali utang. Oh, nggih. Marai napa? Marai duwe utange kelingan lho, Pak. Jadi nek ndak kelingan ya ndak diutang. Jadi bersolawat itu akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Ingatkan. Jadi kados posisi kados jenengan banyak bersolawat. Istighfar ki ya lek krasa kleru ngoten mawon. Krasa kleru istighfar. Lah ndak krasa kleru lho, Pak. Lek jenengan salat ngoten niku apa ya terus panggah krasa kleru ngoten. Dadi lek kita setelah salat ini terus baca alhamdulillah niki menunjukkan bahwa Allah itu tukang ngowahi nikmat. Ngoten. Tukang ngowahi nikmat. Tapi lek jenengan bar salat terus istighfar niki nganggep Gusti Allah tukang nyiksa. Wah, kula dadi wis salat ngene iki aku samar prek sok nang akhirat cek digepuki. Allah itu lebih banyak memberi nikmat daripada menyiksa. Ngoten. Ya wonten sing ketika salat bar salat terus istighfar niku nganggep salate sik urung pas. Ora apa-apa. Tapi lek jenengan melihat bahwa salat itu adalah suatu nikmat, lek bar salat jenengan maca alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah untuk memuji ning Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi biasanya maca ping 33. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Ini kan kalimat untuk memuji Allah. Nyapa kok ndak istighfar ngoten. Lah itu Kanjeng Nabi menganggap bahwa salat itu adalah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Ngoten. Lajeng sing nomor 9 dukhulu dari rohah wal qoror. Bahwa sing nomor 9 dengan bersolawat kepada Nabi akan menjadi ketenangan besok di akhirat. Jadi neng akhirat ki iso istirahat, darur rohah, tempat untuk kesenangan. Wong seneng ki mergo iso istirahat. Jadi wong mukmin niku lek neng akhirat niku adalah istirahat. Ngoten lho. Malakno lek neng donya niki
wong mukmin ki dipenjara. Jadi adunya sijnul mukmini. Dunya ki penjarane wong mukmin. Wong ning penjara ki mboten saged istirahat, mesti penuh dengan ancaman. Larang ini tak kenekne ngoten. Lah ketika besok di akhirat niku kula sami ki adalah leren. Jadi wong mukmin ki lek mati kuwi malah leren. Ngoten lho, ora salat, ora kaji, ora poso, ora zakat, ndak nyambut gawe, ndak kewajiban ngingoni keluarga, ndak kewajiban taat sama suami, ndak kewajiban ngingoni istri, wong mukmin. Ngoten. Kalau orang kafir donya ki dadi swargane. Mula wong kafir sok ning akhirat niku ndak arepe tenang. Ngoten, ndak arepe tenang, malah sengsara. Mergo wis entuk swarga dhisik, lorone keri, ngoten. Jadi bersolawat menjadikan akan napa niku mendapat ketenangan besok di akhirat, yaitu di Darur Rohah, tempat untuk napa niku istirahat. Nomor 10, Salamul Malikil Ghafar. Bahasanya kemuliaan sholawat adalah itu kedamaian dari Allah yang Maha Ngampuni. Mulane lek pengen damai niku kon banyak bersolawat. Donga itu ada sholawatnya supaya kita itu damai. Ngoten. Jadi supaya hati kita ki damai, enggak beruntak. Panggah hati kabulne. Nah, niku karena ada sholawat dan doa itu adalah ibadah, maka baik dikabulkan atau urung roh dikabulkan, tetap berdoa. Ngoten. Para Bapak Ibu, bahasanya Nabi dawuh wa faitum sabaina umatan. Bahasanya kalian sebagai wong mukmin itu memenuhi 7 umat. Jadi sok memenuhi 70 umat. Besok di akhirat enak 70 umat. Antum akromuha, sing paling mulia adalah umate Nabi Muhammad. Umate Nabi Muhammad kan selalu memberikan napa niku doa dengan sholawat. Umat-umat yang lain tidak. Ngoten. Malah njaluk. Umat-umat yang lain malah njaluk. Dadi ora ndak tepo selira karo nabine. Ngoten. Jadi malah napa niku njaluk keselamatan. Lek kita kan boten. Kita itu untuk membacakan sholawat. Akhirnya oleh Nabi akan ditulungi. Ngoten. Wa afdhaluha indallah, paling mulyane umat adalah umate Nabi Muhammad. Dari 70 umat itu sing mulya dhewe umate Nabi Muhammad. Lah mula wong mulya niku ucapane kudu apik. Ngoten. Pokoke umate Nabi Muhammad mulya. Lah mulya ki karena ucapan sing baik, perilaku yang baik, mula Gusti dawuh wa qulu linnasi husna. Wa qulu, dan berkatalah linnasi kepada Nabi Muhammad husnan, dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik mesti isine ndongakne, ngelem, ngoten. Ini perkataan yang baik. Jadi napa? Yang dimaksud umat ini apa umat baik dengan zamannya. Ketika Nabi Musa itu umat Nabi Musa. Nggih, jadi ngaten, besok di akhirat akan dikumpulkan ada 70 kelompok umat. Lah sing paling mulya umatnya Nabi Muhammad dan paling banyak umatnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah nabi sing keturunane paling akeh, paling mulya. Itu keturunannya Nabi Muhammad. Keturunannya Nabi Nuh, ngono ki enek sing ndaugal, ya kuwi Kanan kae. Ndak gelem beriman. Kan ngoten.
Tapi lek keturunane Nabi Muhammad niki apik. Dadi ngoten. Dari Siti Fatimah turun sampai napa niku Siti Fatimah duwe putra Hasan Husain niku turun niku apik kabeh. Sampai sakniki apik-apik. Kuwi turunan Nabi. Ngoten. Nasab keturunan dari kanjeng Nabi. Ora enek sing dugal ndak enek. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Niki enek sing rada ndak karu-karuan. Contone Nabi napa niku Nabi Ishak. Nabi Ishak niki gadah putra kalih Ngas kalih Yakub. Ngas niki jane kembar asline. Ngas kalih Yakub itu sebenarnya neng kandungan ki kembar. Ngono ki iso omong neng jero kandungan. Aku lek gak dilairine cek dhewe, tak buang anune apa ki wetenge mbokku. Akhire Ngas iki dilairine dhisik. Setelah lahir Ngas, terus baru Yakub. Yakub ki artine ngiringi. Ngoten. Asline sing dhisik dhewe Yakub. Sing kudune lahir dhisik dhewe Yakub. Ngoten lho. Tapi Ngas ngancam, sik bayi lho. Apa nek lek wis gedhe bayine. Berarti sik bayi itu oleh Allah sudah ditampakkan sifatnya sing gak tepat. Lek aku lek dilairine kari dhewe. Perute ibuku apa tak buang. Ya iki kan kata-kata enggak tepat. Nah, akhirnya bocah lahir tenan Ngas. Iki wong durhaka. Yakub niki punya anak kabeh 12 termasuk dadi Nabi Yusuf. Lah anake Nabi Yakub iki ya saweke gleleng-gleleng ngoten. Tapi lek putrane Nabi Muhammad apik-apik. Walaupun mereka meninggal dunia pada waktu itu. Ada sing punya keturunan yaitu Siti Fatimah. Lah niki keturunannya apik-apik. Ngoten. Sampai saiki. Jadi paling banyak keturunan dan paling mulia-mulia keturunannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain kalah. Ngoten. Jadi makanya wong beriman diperintahnya supaya berkata yang baik, wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Linnasi maksudnya ini adalah kepada Nabi Muhammad dengan perkataan yang baik, ya kuwi ndongakno ngoten. Mana faman sholla ala Muhammadin faqad khalafal munafiqin wal kufar. Wa wafaqa amrul jabar. Barang siapa yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka dia telah berbeda dengan orang munafik, berbeda dengan orang kafir, dan sesuai dengan perintahnya Allah. Lalu wonten malih sing wa amma mahwul khotoya wal auzar, bahasanya membaca sholawat itu menjadikan dihapus kesalahan dan menjadikan dihapus dosanya. Napa niku nggih menika dawuh Nabi, man shalla alayya fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku di hari Jumat. Tidak pas dina Jumat kan banyak baca sholawat. Mi'ata marotin 100 kali. Nah ini sakit dengan amalnya ibu. Mi'ata marotin 100 kali. Ghufirat lau dzunubu samanina sanatan. Maka akan diampuni dosa selama 80 tahun. Dosa sing akeh niku akan diampuni kalau kita mau membaca sholawat di hari Jumat 100 kali. Berarti ping 100. Alah mboten akeh kok. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad ndak akeh. Nang musala ping 50, nang omah ping 50. Sing angel ki ajeke niku lho. Ajeke niku sing angel. Ngaji ki sing angel ajeke.
Mulane ngaji ki sing apik ajeg ngeten iki. Dadi ibarate banyu tetes, niki tetes terus akhirnya iso dekok. Enek pengaruhe. Ngoten. Jadi tetes, banyu tetes titik-titik neng watu wi lama-lama watu ki menjadi dekok growong. Ngoten. Lek ngaji model napa usum-usuman, usum ngeten niki kalau dikala, wah, blong akeh. Iki nggak akan membekas. Berarti nggak akan membekas. Mergo napa? Ibaratnya banyu sak timbo, suwokne jrot ngono ki ya ndak enek pengaruhe. Utawa lek banyu sak timbo, akeh banyu, tapi lek ngesokne arang-arang, bior, 5 dina kas, bior ngono ndak akan membekas. Tapi lek banyu titik tetes dari atap kok genteng tetes, iki susi ngesor dekok. Wong ngaji ki ngoten, titik susi pinter. Lek bralan napa niku tahunan ngaji akeh ngoten nika gak membekas. Terus hak niki lho wong halal bihalal iki sak umbruk ning dinding. Jeneng wong tukaran wong Islam sik pang akeh. Kuwi kan gak membekas. Ngoten. Ya apik kalau apik, tapi niku wau. Maksud saya ngaji lek ngaji usum-usuman niku ndak akan membuat bekas. Ya mek ketok lek show off pamer kekuatan. Ya perlu wonten niku. Tapi sing membekas adalah kalau istiqomah. Wano al istiqomatu khairun min alfi karomah. Wong ajeg niku luwih apik dibanding 1000 kemuliaan. Ngoten. Jadi di hari Jumat baca sholawat nggih menika 100 kali. Akan diampuni dosa selama 80 tahun. Lajeng man sholla alayya marrotan wahidatan amarul khafidhihi ala yaktuba alaihi zanban salasa ayamin. Kalau panjenengan baca sholawat 1 kali, maka malaikat sing jaga kula panjenengan tidak akan mencatat dosa kita selama 3 hari. Ngoten, wong mukmin ki sepi saka dosa ketika jenengan baca sholawat 1 kali, 3 dina enggak ditulis dosane. Kuwi mergo mulyane Kanjeng Nabi ngoten. Jadi mulyane Kanjeng Nabi ngoten niku, ngoten. Nggih. Pengembangannya selawat dan pada macamnya selawat. Selawat selawat Nabi, selawat macam-macam. Itu yang terbaik mana? Selawat. Yang paling baik selawat Ibrahimiyah. Yang untuk sholat. Oh, yang awal sholawat ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Apik endi? Niki sing apik gawe shollallahu ala Muhammad. Lek cara bahasa Arab pakai fiil kata kerja bentuk madhi ini menunjukkan kenyataan betul-betul terjadi suatu perkara. Ngoten. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Medine ngaten maca Fatihah sik terus Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Medine ngoten. Lah wong firmane rong diunekne kok wis Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ngaten iki bentuk lampau digunakan untuk waktu sekarang adalah untuk menyatakan li tahaqquqil wuqu', menunjukkan terjadinya sesuatu sing nyata. Ngoten. Padha kali ngeten, hari kiamat belum terjadi, tapi dalam Al-Qur'an sudah dikabarkan ata amrullahi, bahwa urusan hari kiamat telah datang. Niki maksudnya bahwa hari kiamat itu betul-betul akan datang.
Makanya di situ kudu ngerti, malah ngaji malah ngerti. Sallallahu alaihi Muhammad dengan Allahumma sholli Muhammad iki sik luweh derajate luwih dhuwur sallallahu alaihi Muhammad. Itu fi'il amar. Jadi lek napa sallallahu Muhammad ini pakai fi'il madhi lek sallallahu alaihi Muhammad. Bentuk lampau digunakan untuk waktu sekarang. Kalau Allahumma sholli Muhammad ini bentuk fi'il amar, perintah. Ya Allah, berilah rahmat yang besar kepada Nabi Muhammad. Nah, jenengan kan demo Gusti Allah. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya itu pakai bentuk madhi itu. Sallallahu ala Muhammad. Jadi podo-podo sholawate. Beda kalimat akan beda fadilahnya, keutamaannya. Lah ngono kuwi kok seprene lho sing tekok kok namung jenengan. Nek kono-kono ndek ana wong tekok, berarti ndak ngerti panjenengan. Ngoten. Lah kula titeni pokoke sesuatu sing aneh mesti muncul kok Pak Haji Yunus ini. Salat Ibrahim di situ menyebut asma Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim adalah nenek mulyan. Sing syariate padha kalih Nabi Muhammad. Yang Nabi Ibrahim itu ketika dulu masih hidup pengen disebut-sebut fil akhirin. Yaitu disebut-sebut di nopo umat yang keri-keri. Sehingga di situ ada kita sebut ketika kita sholat. Jadi dalile lali kula ning Al-Qur'an. Jadi Nabi Ibrahim memang ingin selalu disebut-sebut kebaikannya oleh umat-umat sing keri-keri. Sehingga di situ ada sholawat Ibrahimiyah yang menyangkut yaitu menyebut Nabi Ibrahim. Nah, nanti kapan dikajinya? Lah wong kowe lali barang. Jadi sholawat Ibrahimiyah. Lalu termasuk malih sholawat itu nggih napa niku tunawirul qalba, nggih madangi ati. Man aksaros sholata alayya nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak baca sholawat kepadaku, maka Allah akan menyinari hatinya. Tidak gampang jibet. Jadi padangnya ati, cahayane ati, tidak podo karo cahayane lampu. Oh, kadang-kadang lek wong enggak duwe dhuwit nih ya juwipek, weteng nutup lawang bawa asli bluek. Tapi lek atine padang banyak bersolawat niku akan nopo akan tumbuh kebaikan. Wazalika anadzunuba taswadul quluba. Bahasanya dosa niku menjadikan hati itu hitam. Hati itu gelap. Dosa ki ndadekne hati itu gelap. Contohnya ngeten. Wong selingkuh iki dadine lek balik mesti karo bojone kereng. Hati-hati bu lek enek duwe bojo kereng. Nah, bapake duwe kana ye ngono. Wong zina ndadekne hati itu gelap. Tapi lek wong menikah iki dadi padang. Wong hubungan suami istri dadi padang. Ngoten. Tapi lek wong zina dadi peteng ning ati. Balikne wis ora karo bojone wis enggak tek ngampreng. Sing kalingi sing pas dijak maksiat itu tadi. Ngoten. Jadi dosa itu menjadikan hati itu gelap. Li'anna abda idza amila dzanban sarat nuqtatus sauda fi qalbihi. Apabila hamba itu berbuat dosa, maka neng ati ki enek telenok ireng, Pak. Enek telenok hitam. Ketika kita berbuat dosa, dalam hati itu enek telenok hitam. Fa idza tamada ala dzunub namatilkan nuqtatu.
ketika dosa itu panggah dilakoni, telenoke nyelot gedi ngoten. Hitam itu akan semakin besar. Hatta yaswadda bihal qalbu kulhu, sampai hati itu menjadi hitam. Menjadi gelap. Lek atine ya panggah, rupane ya abang ngono kuwi, ora kok ireng ngoten. Hatinya hati sanubarinya akan menjadi gelap. Kakean dosa. Wonge kakean dosa mesti jibek, Pak. Ora penak. Wah, arepe balekno tanggane udah nyawang. Apa duwe anu to, duwe anyar neh piye. Wis panggah akan dipantau oleh masyarakat, dipantau oleh tangga-tanggane. Wong gawe dosa ngoten niku. Akhirnya enggak punya wajah yang ceria. Ngoten. Benten lek wong kula jenengan biasa orang ndak enek istilah wajah selalu ceria terus karena enggak duwe beban. Enggak duwe beban. Napa? Artinya seseorang gelap itu keingatan Iya. banyak dosa. Dosa itu juga karena sumbernya dari hasad. Oh, ngeten. Iyakum wal hasada. Hasad itu artinya dengki. Iyakum wal hasad. Nggih. Lah, termasuk ngeten. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, rojak nangan jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil akan menuju perang yang sangat besar. Perang Badar iki lho, gede. Umat Islam 300, wong kafir 900. Pi menang. Nabi lek ngarani perang cilik. Wa ma jihadul akbar. Napa perang gede niku? Nah, jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Napa ngilai rasa sombong. Nah, niki kudu dilai, ngilai rasa drengki, wangel. Ngilai rasa napa niku ria, pamer. Niki jihad yang sangat berat bagi kula panjenengan. Ngoten. Lek jihad perang kae, angger ketembak wis mati bar. Lek ngono menang ya wis. Tapi lek jihadun nafsi, merangi nafsu, nah sangat sulit, abot. Lalu sejarahnya perang sing gede, ingatan. Jihadun nafsi. Masih kata kemuliaannya tentang sholawat, tapi waktu sudah misa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil al-akhirin wa ma barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa auratina wa ajsadina wa a'malina wa amal kharakatina wa sakaratina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.